Terima kasih. Shalom semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dan kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat penting dan itu menjadi dasar di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, topik kita hari ini adalah bahagianya orang benar. Nah, kadang-kadang dalam hidup ini kita membandingkan ya antara kita yang hidup sesuai dengan firman Tuhan dibandingkan dengan barangkali tetangga kita atau teman kantor kita yang mereka hidupnya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi kok kayaknya hidupnya enak ya, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita mikir, wah kok gini ceritanya, kok kayaknya seolah-olah tidak enak ikut Tuhan gitu ya. Nah, hari ini kita kan belajar sesuatu yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang besar, yaitu Daud. Gitu. Apa sih sebenarnya nasihatnya? Apa masukan-masukannya terkait mengenai hidup di dalam firman Tuhan? Gitu ya. Nah, tadi lagu yang kita nyanyikan, yang dipilihkan Pak Rahmat ya, itu bagus sekali, yaitu mataku tertuju padamu. Nah, hidup kita tuh harus tertuju kepada Tuhan. Segenap hidupku userahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Nah, ini penting. Bukan rencananya kita sendiri, tapi masuk ke dalam rencananya Tuhan. Untuk apa? Membesarkan kerajaan. Nah, ini adalah tujuan dari kehidupan kita. Nah, yang bagus adalah kalimat ini nih, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Nah, ini menjadi kerinduan kita teman-teman semuanya untuk mengikuti kehendak Bapa. Nah, kadang-kadang di dalam mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Bapa itu kadang-kadang tidak enak, kadang-kadang karena kita kan maunya menuruti kehendak kita, gitu ya. Nah, karena itulah hari ini kita sama-sama belajar di dalam Mazmur 37. Saya akan buka ya, sebentar. Mazmur 37. Nah, Mazmur 37 ini ada 40 ayat. Yang menarik adalah yang pertama ini ditulis oleh Daud. Yang Mazmur ini penulisnya ada beberapa, ada Musa, Asaf, Bani Korah, dan lain-lain, termasuk Daud. Nah, Daud ini penulis Mazmur terbanyak, gitu ya, paling banyak yang mengubah atau menulis Mazmur. Nah, Mazmur itu biasanya nyanyian, doa, tapi Mazmur 37 ini agak unik karena ini berbicara mengenai nasihat atau kebijaksanaan dari seorang Daud. Nah, teman-teman, kita perlu mempelajari ini karena ini kalau kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 25, saya baca dulu ya, kita baca dulu ya. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, nampaknya Mazmur 37 ini ditulis oleh Raja Daud ketika ia sudah berusia lanjut atau sudah berusia tua. Jadi ini berisi barangkali rangkuman di dalam pengalamannya, rangkuman di dalam kehidupannya. Mazmur 37 ini menarik untuk kita pelajari karena ini merupakan sebuah petuah atau masukan dari seorang yang hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Daud ini seorang raja dan kehidupan Daud itu penuh liku-liku. Kehidupannya berkenan kepada Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, tetapi kalau kita lihat kehidupannya tidak lancar-lancar saja tuh. Betul ya? Kehidupannya tidak lancar-lancar saja. Ada banyak hal yang dia alami. Dia harus dikejar-kejar oleh raja sebelumnya, lalu dia harus pura-pura gila dan macam-macam sebagainya. Gitu. Dia juga sempat jatuh, ya jatuh ke dalam perzinahan dan anaknya juga mati, gitu ya. Kehidupannya seolah-olah memang tidak lancar. Inilah liku-liku. Tetapi pada akhir hidupnya luar biasa. Allah bilang dia adalah seorang pribadi yang berkenan di hatinya.
Nah, nasihatnya apa? Rahasianya apa? Nah, ini dia rangkum nih di dalam Mazmur 37. Yuk kita baca sama-sama. Kita mulai dari ayat 1. Ya, jadi ini sebuah permata yang perlu kita pelajari. Karena ini adalah nasihat dari orang yang luar biasa. Mazmur 37 ayat 1 sampai 2 dari Daud. Nah, dia mulai dengan ini nih. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, kadang-kadang sebagai anak Tuhan, ya, di dalam mengikuti kehendaknya, di dalam mengikuti firman Tuhan, itu tidak nyaman. Apalagi karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Gitu ya. Nah, pernahkah teman-teman bertemu dengan orang-orang yang baik mereka sengaja maupun tidak sengaja, seperti di dalam ayat 1 ini, berbuat, dalam tanda kutip nih, berbuat jahat atau berbuat sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita. Sementara firman Tuhan bilang apa? Ampuni. Betul ya? Ampuni sampai berapa kali? 7 kali 7 kali. Nah, itu dia. Ya. Lalu kita mikirlah, orang sudah berbuat, nih saya pakai kata di dalam ayat 1 loh ya. Orang sudah berbuat jahat kepada kita, tapi kok kita masih harus mengampuni ya? Kayaknya kok nggak enak. Ya, kadang-kadang dengan tetangga gitu ya, ada yang kurang menyenangkan, ada dengan teman kerja, dengan teman bisnis gitu ya. Itu kadang-kadang, aduh, kok kayaknya dia bertindak merugikan kita gitu. Malah kadang-kadang teman pelayanan juga sama gitu. Ya, saya dan istri ada satu cerita nih, tapi tidak ada di lentera orangnya. Ya, ceritanya begini. Waktu itu saya dan istri itu baru mulai melayani, itu baru pertama kali melayani Tuhan, baru melayani, ya barulah beberapa minggu. Lalu ada seorang pengerja senior gitu ya, senior itu mendekati kami gitu, dan dia meminjam uang, dia hutang gitu. Pertama dia tidak tanggung-tanggung, dia hutang 5 juta teman-teman sekalian, dia hutang 5 juta. Lalu istri saya diskusi sama saya, hutang 5 juta bagaimana ya? Kami berdoa, lalu kami dapat hikmat. Kalau kita nggak pinjemin bagaimana? Ya, kalau kita pinjemin, nanti kalau nggak balikin malah nggak enak ya hubungan kita di dalam sebagai pengerja. Lalu kita dapat hikmat dari Roh Kudus, dan saya bilang sama istri gini, ya sudah, ada sebuah angka, saya bilang gini, oke, kita nggak usah utangin, saya bilang, kita kasih saja, tapi sejumlah angka sekian, bukan 5 juta. Nah, angka ini angka yang kita sudah berdoa sama Roh Kudus, dan angka yang sudah kita anggap, oke, kalau dia nggak balikin pun nggak apa-apa, kita nggak usah anggap dia hutang. Jadi kita nggak kepahitan, kita nggak marah sama dia. Gitu. Ini pengerja senior, tapi bukan di lentera ya. Akhirnya oke, sejumlah angka itu karena dapat hikmat dari Roh Kudus dan kami berikan uang itu. Ini uangnya ya. Terus beberapa bulan berlalu dia tidak balik-balikin. Setahun berlalu dia tidak balik-balikin. Kita mulai tanya nih, kita diskusi nih sama mentor kami, gitu kan, kami punya mentor juga ya, atau gembala kul kami gitu. Bagaimana ya Pak atau Ibu? Oh, coba tuh Bu ditanyain, ditagih gitu. Sudah ditagih, tapi dia bilang, oh belum ada uang gitu. Dan sampai sekarang tidak dikembalikan. Nah, itu dia. Sampai sekarang tidak dikembalikan. Untungnya kami tidak menganggap itu sebagai hutang, gitu. Jadi kami tidak kepahitan, kita tetap melayani dan dia pun tidak berdosa, gitu. Karena kita tidak hutangin, tapi kita beri, gitu ya. Wah, puji Tuhan, gitu ya. Jadi ya inilah hidup di dalam Tuhan. Kadang memang
seperti minum kopi ya. Kopi itu ada manisnya, ada pahit gitu. Manis pahit itu nikmat. Berjalan bersama Tuhan itu nikmat. Nah, dalam kehidupan, di dalam hidup di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, itu ada nilai-nilai kerajaan. Kita harus hidup berdasarkan nilai kerajaan. Mudah enggak? Enggak mudah. Itulah beberapa waktu lalu firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui saya, apa? Pikul salib. Betul ya? Menyangkal diri. Dengan kekuatan sendiri tidak mungkin. Tetapi dengan kekuatan dan hikmat dan pimpinan Roh Kudus itu bisa. Ya ikuti kata-kata saya bilang, dengan pimpinan Roh Kudus saya bisa. 1, 2, 3. Dengan pimpinan Roh Kudus saya bisa. Gitu, seperti kejadian yang kami alami. Kita harus berjalan sesuai dengan hikmat Roh Kudus. Ya, sehingga pada akhirnya apa? Kita pun tetap bersukacita, orang itu pun tetap bersukacita, betul ya? Dan dia tidak berdosa, kami juga tidak berdosa, ya. Kami tidak berdosa karena kami sudah lepaskan. Dia tidak berdosa karena awalnya dia hutang, tapi akhirnya kita beri, jadi dia tidak hutang, jadi memang tidak mengembalikan, gitu ya, tidak apa-apa. Dan Tuhan pun bersukacita. Nah, ini prinsipnya, ya. Jadi apa? Kita bersukacita, orang lain bersukacita, dan Tuhan pun bersukacita. Jadi ada 3 hal ini, teman-teman sekalian, ya. Oke. Tetapi saya cerita ini konteksnya bukan orang itu jahat, tidak, tetapi konteksnya adalah bahwa kadang-kadang di dalam kehidupan ini ada beberapa orang yang melakukan tindakan yang dalam tanda kutip kurang berkenan, gitu, ya. Oke, yang pertama apa? Jangan marah. Ini dulu. Karena kalau kita marah dengan orang-orang yang bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti kita sedang dalam tanda kutip nih sama dengan mereka, sama dengan orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, berarti dalam tanda kutip level kita itu sama, gitu ya. Padahal level kita itu adalah level kerajaan. Nah, dalam tanda kutip ya, kalau kita berbicara mengenai level kerajaan, level yang lebih tinggi itu bukan berarti oh saya lebih tinggi dari kamu, bukan. Tapi ini berbicara mengenai value, mengenai nilai kerajaan yang kita pegang, ya. Karena Yesus sendiri bicara apa? Kita itu bukan dari dunia ini, bukan dari bumi ini sebenarnya, tapi kita berasal dari atas, betul ya? Kita berasal dari atas. Loh Pak, berarti kita alien ya Pak ya, karena dari atas luar angkasa. Bukan, kita bukan dari luar angkasa, tetapi kita itu dari surga. Amin. Karena itu value, nilai-nilainya adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Mengapa kita dari surga? Karena Yesus sudah menebus kita. Mengapa kita berasal dari surga? Karena firman-Nya berkata kita anaknya. Kita anaknya Bapa di surga. Berarti kita dari surga. Mengapa kita berasal dari surga? Karena firman-Nya mengatakan di dalam nama Yesus, Bapa sudah mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita. Sehingga di dalam diri kita itu ada rohnya Tuhan, ada Roh Kudus. Sehingga kita itu berasal dari surga. Raja Daud sendiri itu yang hidup di dalam perjanjian lama, di dalam waktu di mana Roh Kudus itu tidak dicurahkan kepada semua orang, ya, kepada orang-orang tertentu saja dan waktu-waktu tertentu saja. Ya tentu di dalam diri Daud ada Roh Kudus tentu saja ya, karena dia terpilih. Daud pun bisa bilang gini, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Apalagi kita yang saat ini hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kita ini saat ini bukan hidup di bawah hukum Taurat. Ya, tetapi Yesus sudah menebus kita, mengampuni kita, sehingga lebih-lebih lagi kita dengan sangat mudahnya belajar dari Yesus mengampuni. Karena kita sudah diampuni Tuhan, kita sudah dikasihi Tuhan, dosa kita sudah diampuni, sehingga kita harus mengampuni. Seperti itu, ya. Kita hidup di dalam perjanjian baru. Yang pertama, jangan marah kalau orang yang berbuat jahat atau merugikan kita. Loh, tapi kan rugi loh Pak. Kita rugi loh kalau tidak balas. Nanti ada jawabannya, ya. Lalu yang kedua, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah,
Ya, saya dulu juga pernah lihat ada teman-teman saya yang di luar Kristus, ya, tidak di dalam Tuhan Yesus. Itu dalam pekerjaannya dia bisa korupsi. Wah, dia, tetangga saya juga zaman dulu nilep uang, teman-teman. Hidupnya seolah-olah enak hidupnya, duitnya banyak. Wah, gampang cari duit. Nah, lalu kita mikir, dia kok kayaknya enak ya hidupnya ya, bisa nilep duit. Tapi firman Tuhan, kalau kita ikut bilang, tidak boleh dong, harus jujur. Ya, jadilah saudara yang jujur. Kita harus jadi orang yang jujur. Semuanya bilang gitu, sesuai nilai kerajaan. Lalu kita mikir, kok enak ya dia ya, hidupnya bisa korupsi, bisa berbuat seenaknya. Hidupnya kok makin lama makin enak ya. Kita hidup berbulan-bulan, bertahun-tahun, enak banget ya. Lalu kita mulai mikir, waduh, kalau gitu enak jadi mereka ya. Nah, ini dia. Ingat, pola pikir kerajaan. Lagu tadi itu, mencari apa? Kehendak Bapa, perkenanan Tuhan. Ini adalah tujuan hidup kita. Tujuan akhir hidup kita itu bukan sukses. Ya. Sukses itu bukan tujuan akhir hidup kita. Tapi tujuan hidup kita adalah apa? Memperkenan hati Bapa. Dan tujuan akhirnya nanti hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Itu tujuan akhir kita. Yuk kita akan lanjutkan ya. Nah, ini bagus ya nasihat dari Daud. Nanti teman-teman baca ayat 1 sampai 40. Wah, mantap. Oke, lalu berikutnya ayat 3. Nah, sebagai anak kerajaan, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan marah, jangan iri hati. Tidak apa-apa, tidak usah iri. Yang penting kita tetap hidup dalam Tuhan. Dua ini, jangan marah, jangan, bahasa Jawanya itu nyepatani. Nyepatani itu apa sih bahasa Indonesia ini? Mendoakan yang jelek, mampus kamu nanti, ketangkep, syukurin, tak doakan. Waduh, itu tidak boleh. Tak doakan kamu. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan gemar berdoa, gemar mendoakan orang lain. Nanti kalau Pak Pastor Agung Gembala kita nanya, Bapak Ibu senang mendoakan orang lain? Senang Pak, mendoakan orang lain Pak. Apa doanya? Pak, doakan tuh orang-orang itu, syukurin. Kena mendoakan orang lain. No, anak kerajaan tak gitu. Jangan marah. Just relax. Biarkan hidup kita penuh Roh Kudus, penuh firman. Jangan iri. Ya, karena apa? Ayat 2, mereka itu segera lisut seperti rumput. Ya, kalau rumput itu mereka cepat kering gitu loh. Ya, di Palestina sana itu kan panas ya. Di Indonesia juga sama kadang panas. Rumput itu tumbuh dan tidak lama juga kering, lisut. Tidak seger lagi, tidak hijau lagi. Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ya. Layu gitu, sepertinya mereka happy sepertinya, tapi jauh di dalam hatinya itu merana karena tidak ada Yesus, karena tidak ada firman Tuhan, tidak ada sukacita, dan tidak lama keberhasilan mereka itu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua kita lihat, mereka itu tidak lama keberhasilan mereka, sukacita mereka itu tidak sejati. Ya, hanya bahagia, gembira saja ala dunia. Tapi ayat 3, perhatikan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, percaya pada Tuhan, lakukan yang baik. Kita tetap percaya Tuhan, aku tetap percaya. Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau punya rencana yang indah, janji-janjimu ajaib buat kita semua. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Artinya apa? Tetap setia, diam di dalam hadirat Tuhan, tetap diam di dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Tidak usah keluar dari hadirat Tuhan, tetap diam, tetap tenang. Kalau apapun yang terjadi, ya tetap berlaku setia. Ayat 4. Nah, ini rangkaian, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi sumber kegembiraan kita itu karena Tuhan. Ya, ikuti kata-kata saya. Kegembiraan kita karena Tuhan. Sukacita kita karena Tuhan, bukan karena punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, mencapai ini, mencapai itu. Enggak.
Tetapi anak-anak kerajaan kita bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan ini membuat kita kuat, ya. Maka Ia akan memberikan padamu apa yang diinginkan hati. Ya, kalau orang yang sudah bergembiranya itu karena Tuhan, ya dia sukacitanya karena Tuhan, bukan yang lain. Ya, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Nah, yang diinginkan hati kita apa kok sebenarnya? Sukacita kan, kedamaian kan, ketentraman kan. Kalau baca ini jangan dipikir, berarti aku ingin apapun nanti Tuhan kasih ya. Kalau gitu aku pura-pura aja, pura-pura bergembira karena Tuhan. Hei Tuhan, aku bergembira karena Engkau. Terus kita doa, aku minta ini Tuhan, minta mobil mewah. Aku minta duit yang banyak Tuhan. Karena aku sudah bergembira karena Tuhan. Terus pura-pura, hei, aku bergembira karena Tuhan. Bukan itu. Tuhan, kita tidak bisa pura-pura. Kepada manusia kita bisa pura-pura, tapi Tuhan tahu hati. Tetapi perhatikan, ya, orang yang hidupnya fokusnya karena Tuhan, dia bergembira karena Tuhan. Yang diinginkan hatinya itu cuma satu, apa? Tuhan. Ya, karena itu sudah cukup buat kita. Ya, oke, kita sampai ayat 10. Ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya, suatu kali barangkali kita dianggap salah sama siapapun, kita disalahpahami, ya, tetapi ingat firman Tuhan bilang apa? Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang. Kita tidak usah keluar-keluar, wah ini itu, gimana? Aku harus membela diri, harus klarifikasi gitu ya. Relax aja. Tuhan yang akan membela kita. Amin. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan membela kita. Ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Diam. Berdoa, nantikan Dia bertindak dan mengucap syukur. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Beberapa anak Tuhan itu begini, lihat orang lain kok enak ya hidupnya ya. Aku di dalam Tuhan, kok gini ya. Ingat, Tuhan memberkati kita ya, tetapi Tuhan seringkali kalau memberkati kita, itu Dia lihat hati kita dulu, siap atau belum, gitu ya. Oke, karena fokusnya Tuhan itu hati kita tertuju pada Dia. Dia akan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Ya, Dia akan memberkati. Tetapi Tuhan punya waktu sendiri, ya. Ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Rekan-rekan, akan membawa kita kepada makin jauh dari Tuhan, lalu tidak melakukan firman Tuhan, dan akhirnya bisa melakukan dosa loh. Kalau kita membenci, kita marah, gitu ya. Jadi berhentilah, ya. Berhentilah apa? Marah dan tinggalkan panas hati. Ayat 9, sebab orang-orang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya, menanti-nantikan itu tugas kita. Tunggu Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Mewarisi negeri. Itu gambarannya kalau bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, ya, penuh susu dan madunya, penuh berkat, penuh anugerah. Kita akan mewarisi itu. Tapi syaratnya apa? Menanti-nantikan Tuhan. Ayat terakhir, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika kamu memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Amin. Ya, saya simpulkan, apapun yang terjadi, tetap diam di dalam Tuhan. Ya, jangan marah terhadap orang-orang lain yang merugikan kita. Serahkan semuanya sama Tuhan. Ya, lalu kita jangan iri hati terhadap orang-orang yang sukses, apalagi suksesnya karena ia berbuat curang, karena semuanya indah pada waktunya. Amin. Yuk kita berdoa dulu. Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa tetap hidup di dalam jalan Tuhan, tidak melenceng, tidak keluar dari hadirat-Mu. Maka kami percaya sumber sukacita kami adalah Tuhan. Engkau cukup buat kami Tuhan. Hidup kami di dalam tangan-Mu. Kau berkati kami berlimpah-limpah dan melindungi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.